Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jika Loseng dapat membunuh ular api merah, mereka tentu saja senang. Lagi pula, mereka tidak harus bekerja keras untuk menghadapi raksasa ini. Tetapi dalam pandangan mereka, kemungkinan ini relatif kecil. Kemungkinan terbesar adalah Loseng akan dibunuh oleh ular api merah dan menelannya dalam satu tegukan. Saat ini, Loseng secara alami memperhatikan ular api merah saat dia berlari. Dengan tubuh sebesar itu, jelas jauh lebih sulit untuk dihadapi. Namun karena tubuhnya yang besar, gerakannya secara alami relatif lambat. Perlahan-lahan menjulurkan kepalanya keluar dari magma, merenggangkan lehernya lalu perlahan mengangkat kepalanya. Melihat gerakan lambat ular api merah, Loseng menggertakkan giginya dan energi kristaponik di tangan kanannya diaktifkan sepenuhnya, yang membuat kecepatan seluruh tubuh tiba-tiba berlipat ganda, seperti anak panah yang meninggalkan busur, mengeluarkan bayangan di dermaga batu. Hah? Bocah itu ingin memaksakan terobosan. Murid bermarga Pang itu mencibir. Apakah dia akan diburu oleh ular itu? Saya tidak berpikir dia lambat. Murid lain dari sekte Lanyun berkata dengan cemberut. Dalam penglihatan saya, ular api merah tampaknya bergerak sangat lambat, tetapi sebenarnya karena ukurannya yang besar, dan itu sama sekali tidak lambat. Ketika murid bermarga Pang memasuki jalur penguji, dia seharusnya melakukannya pekerjaan rumah yang cukup, seperti yang dikatakan oleh murid bermarga Pang. Setelah kepala ular api merah besar, tubuh bagian atas sepenuhnya terentang. Keluar dari magma, ular itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menukik ke arah Loseng. Dengan kecepatan yang sangat cepat, melihat kepala ular api merah bergegas ke arahnya, kekuatan Loseng juga meningkat tiba-tiba, dan kekuatan setiap langkah meningkat 3 poin. Terlalu cepat. Kecepatannya bahkan bisa meningkat, kata murid laki-laki itu. Murid bermarga Pang tersenyum dengan tenang. Hei, itu seharusnya semacam teknik rahasia yang diaktifkan. Tidak cukup. Kecepatan ini masih belum cukup. Dan orang ini tidak bisa mundur. Jika dia tidak bisa menerobos, dia akan mati. Mengikuti ular api merah semakin dekat dengan Loseng, Loseng merasakan panas yang menakutkan, dan kepala ular besar itu semakin membesar di pupil Loseng. Bahkan Loseng bisa melihat 2 gigi yang terbakar. Kecepatannya masih belum cukup, jadi terburu-buru diperkirakan akan langsung masuk ke mulut ular api merah. Memikirkan hal ini, Loseng tiba-tiba mengaktifkan semua sisik naga di tubuhnya, dan kecemerlangan dari sisik naga tubuh berkedip, dan kekuatan turbulen ditangkap Loseng ditanamkan di kaki. Lompat! Dengan kekuatan besar, kedua kaki menginjak dermaga batu. Bahkan dermaga batu yang sangat kokoh ini, yang telah berdiri di lautan api selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya, sedikit bergetar. 2 jejak kaki yang jelas tenggelam di permukaan dermaga batu. Meskipun jalan uji coba ini dilarang untuk terbang, belum lagi Loseng tidak bisa terbang. Jadi melompat adalah yang paling cocok. Pada saat ini, Loseng tampak seperti meteor, melesat langsung ke udara, menggambar parabola tinggi. Hanya melewati pemusnahan frontal dari ular api merah. Bagaimana dia bisa melompat begitu tinggi? Apakah dia belalang? Kata murid laki-laki dari sekte awan berkabut. Bahkan 2 murid perempuan Caiyun tidak bisa menyembunyikan ekspresi kaget mereka. Melihat Loseng yang melompat ke udara setelah memasuki alam dewa penerangan, semua murid ini memiliki kemampuan untuk terbang.
dan ketinggian ini tidak ada artinya bagi mereka. Masalahnya, Loseng tidak bisa terbang, hanya mengandalkan kekuatan kakinya untuk memantul begitu tinggi. Seberapa kuat kemampuan melompatnya? Bisakah kakinya mengambilnya? Wajah murid bermarga Pang juga pucat. Dia awalnya berencana menggunakan nyawa Loseng untuk memberi makan ular api merah. Setidaknya untuk mengalihkan perhatian ular api merah. Mereka berempat mengambil kesempatan untuk lewat atau bergabung untuk membunuh. Tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Bahkan ular api merah itu jelas tidak mengharapkan adegan ini terjadi. Jadi dia melolong dengan marah, membuka mulutnya dan menyemburkan api yang membara ke arah Loseng. Setelah Loseng melompat tinggi, dia menginjak dermaga batu dengan berat, merasakan panas yang tebal di belakangnya, dan tanpa menoleh, dia terus melompat. Para bola tinggi lainnya dan menghindarinya dengan tiba-tiba pengejaran ular api merah ini. Melihat Loseng melarikan diri, ular api merah melolong marah lagi, lalu memutar kepala ular itu, dan kedua mata ular seukuran kacang hijau itu menatap keempat murid bermarga Pang dengan erat. Melihat itu, murid bermarga Pang itu memandangi ular api merah dan menelan ludahnya. Saat ini, dia benar-benar ingin mengutuk, karena Loseng tidak hanya lolos dari kejaran ular api merah, tetapi juga berhasil membuat marah ular api merah, dan mereka berempat harus berhenti untuk menghadapi kemarahan ular api merah. Setelah menyingkirkan ular api merah, Loseng terus melompati dermaga batu satu demi satu dan terus bergerak maju. Tahap kedua dari jalan percobaan agak sulit. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Loseng melompat, memikirkan kesulitan dari ujian jalan percobaan di kepalanya. Namun, saat dia terus melompat, Loseng menemukan keanehan lain. Dia merasa bahwa permukaan laut dari lautan yang terbakar sepertinya naik. Sial, apakah air pasang naik begitu cepat? Hati Loseng bergetar. Seharusnya tidak. Dia hanya berjalan jarak pendek dan air pasang naik. Berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk melewati lautan yang terbakar api? Loseng berpikir dia merasa salah, jadi dia menatap dermaga batu di depannya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa magma di lautan api yang terbakar memang naik 2 inci, dan itu benar-benar tinggi. Gelombang pasang, begitu air pasang naik, dermaga batu ini akan tertutup magma. Mungkin dia hanya bisa berenang melewati magma. Tapi masih salah kalau dipikir-pikir. Tidak mungkin murid yang ikut jalur penguji untuk melewati air yang terbakar dengan kecepatan seperti itu. Tubuh Loseng sendiri istimewa, mampu menahan kekuatan magma. Tetapi tidak mungkin bagi orang lain untuk melawan lautan magma. Mungkin Petianyo, murid elit Yundian itu tidak mungkin untuk bertahan hidup di magma ini. Jadi bagaimana mereka berhasil melewati api? Apakah mereka semua telah terbakar sampai mati oleh magma? Sambil berpikir liar, magma di lautan api yang membara semakin tinggi. Menurut perkiraan Loseng, magma akan meluap dari dermaga batu paling banyak dalam 2 atau 3 batang dupa. Pada saat ini, Loseng tiba-tiba menemukan platform tinggi tidak jauh di depan. Jadi mata Loseng berbinar ketika dia melihat platform yang tinggi tersebut. Ternyata memang demikian. Tidak mungkin jalan ini melewati jeda air pasang. Setiap kali bagian jalan dilewati, tinggi platform akan muncul, memungkinkan prajurit untuk menghindari air pasang. Anda dapat menunggu di platform tinggi, dan Anda dapat terus bergerak maju setelah platform tinggi surut. Tanpa banyak berpikir, ketika dia sampai di sisi platform tinggi, Loseng melompat dan bergegas ke platform tinggi berikutnya. Tapi yang mengejutkan Loseng, ada murid sekte lain di peron tinggi, dan mereka tampaknya terluka sedikit. Dengan luka bakar hitam dan putih oleh api, dan mereka memulihkan diri di tempat.
Melihat bahwa Loseng yang lahir di tingkat ketiga alam bawaan dapat melewati bagian jalan ini, orang-orang ini semua menunjukkan ekspresi yang tidak terduga di wajah mereka. Dan salah satu dari mereka bertanya dengan heran, "Bagaimana Anda melewati intersepsi itu? 3 ular api merah." "3? Aku hanya melihat 1." Loseng terkejut. Ternyata ada lebih dari 1 raksasa. "Oh," prajurit itu mengangguk. "Tampaknya 2 ular api merah lainnya seharusnya dibunuh. Tapi cukup mengejutkan bahwa Anda bergegas dengan kekuatan alam bawaan tingkat ketiga ini." Setelah murid itu melihat Loseng ke atas dan ke bawah, dia menutup matanya secara acak dan mengabdikan dirinya untuk menyembuhkan lukanya. Karena terbakar oleh api cukup merepotkan para pejuang. Belum lagi waktu jalan percobaan terbatas, dan mereka perlu menyembuhkan luka mereka sesegera mungkin sebelum melanjutkan perjalanan. Loseng tidak terluka. Dia berdiri di tepi peron dan melihat ke belakang. Gelombang lautan api yang membakar akan naik perlahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada 2 murid sekte Layun dan keduanya murid sekte Caiyun. Sambil melihat sekeliling, Loseng mendengar suara ledakan keras yang tiba-tiba di kejauhan, dan kemudian menyala api besar naik ke langit, seperti sekelompok kembang api yang indah meledak, memancarkan kilau yang luar biasa. Lalu ada 4 titik kecil berlari liar di sepanjang dermaga batu. Loseng sedikit tersenyum. Sepertinya keempat orang ini seharusnya membuang banyak waktu melawan ular api merah. Jika keempat orang ini bersedia untuk bergabung dengan diri mereka sendiri, seharusnya tidak sulit untuk membunuh ular api merah dengan cepat. Bahkan Loseng sendiri dapat membunuh ular api merah, tetapi dia membuka jalan di depan, dan keempat pria sedang minum sup di belakangnya. Bagaimana mungkin Loseng membiarkan mereka berhasil? Apakah mereka benar-benar berpikir Loseng mudah diintimidasi? Pada akhirnya, dia bergegas melewati intersepsi ular api merah. Tetapi mereka berempat harus menghadapi ular api merah yang marah, yang mungkin cukup bagi mereka untuk minum sepanci. Poin kuncinya adalah mereka telah membuang banyak waktu. Jika gelombang magma naik, mereka benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Dapat dilihat bahwa keempat orang ini tampaknya menggunakan metode rahasia mereka sendiri, dan kecepatan mereka terus meningkat, dan mereka bergegas menuju platform tinggi dengan cepat. Saat ini, gelombang magma perlahan mendekati dermaga batu, dan ketebalan dermaga batu hanya sekitar 3 inci. Jika naik hingga ketinggian 3 inci, magma akan menutupi dermaga batu, dan mereka tidak akan kemana-mana untuk tinggal. Jelas, Loseng bukan orang yang baik. Orang-orang ini yang harus disalahkan. Dia secara alami senang berdiri di tepi platform batu untuk menonton pertunjukan. "Ayo pergi, cepat, cepat!" Kedua murid Layun tersipu dan berkeringat deras. Mereka telah meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim, dan mereka tidak bisa lebih cepat lagi. Sebaliknya, seorang murid perempuan dari sekte Caiyun melambaikan tangannya di belakangnya, dan gumpalan energi sejati berwarna biru menyebar. King Feng Wuhen. Murid perempuan Caiyun memiliki alat bantu pelatihan. King Feng Wuhen ini dapat meningkatkan kecepatan gerakan semua murid. Gumpalan angin sejuk menyebar dan menembus ke kaki keempat orang itu, dan kecepatan sprint keempat orang itu sedikit meningkat. "Platform tinggi tepat di depan, semuanya berpegangan!" teriak murid Pang. Meskipun platform tinggi tidak jauh dari mereka, magma sudah meluap dari dermaga batu saat ini, mengalir di permukaan dermaga batu. Melihat pilar batu yang disebarkan oleh magma, pandangan putus asa muncul di mata murid bermagapang itu. "Ah, saya tersiram air panas!" Murid Lanyun lainnya menginjak magma, dan magma panas segera membakar kakinya. Tetapi dia tidak berani tinggal.
menahan rasa sakit dan bergerak maju. Sekarang masih ada 3 atau 4 tiang batu di depan, dan mereka hanya perlu melewati 3 atau 4 tiang batu sebelum bisa melompat ke platform yang tinggi. Tapi 3 atau 4 dermaga batu ini sepertinya jalan menuju neraka, karena dermaga batu telah menghilang. Artinya mereka harus menginjak magma. Pada saat ini, murid perempuan lain dari Sekte Chaeyoung menggertakkan giginya, dan runa kristal es kecil tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik, dan kemudian dia mendengar teriakannya. Beku sejauh ribuan mil. Meskipun es ini disebut ribuan mil, tentu saja tidak mungkin untuk benar-benar membekukan lautan api yang membara ini. Nyatanya, di lingkungan yang panas seperti itu, keterampilan es murid perempuan ini sangat berkurang, dan lapisan es hanya menyebar jarak 2 atau 3 kaki. Tetapi pada saat kritis ini, itu cukup untuk menyelamatkan nyawa. Es memadamkan magma di permukaan dan berubah menjadi tanah hitam. Mereka berempat melangkah maju di tanah, dan akhirnya melompat sebelum tanah es mencair dan melompat ke platform yang tinggi. Dan saat mereka melompat ke platform tinggi, magma besar telah menghancurkan lapisan es yang baru saja memadat. Semua dermaga batu telah terendam oleh magma, dan sudah ada lautan api di bawah platform tinggi. Murid bermarga Pang dan murid laki-laki lainnya hampir jatuh dengan keras di peron tinggi. Murid Lan Yun melompat ke peron tinggi dan berteriak sambil menutupi kakinya. Satu lapisan terbakar dan tempat gelap itu dikarbonisasi. 2 murid perempuan dari Sekte Chaeyoung juga duduk merosot di platform tinggi. Dada mereka naik turun dan mereka terengah-engah. Murid bermarga Pang melompat, mengeluarkan ramuan dari dadanya dan memasukkannya ke mulut adik laki-lakinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kotak batu giok dari cincin penyimpanan dan menggali bola pupu hijau dari kotak batu giok. Salep dioleskan pada kaki adik laki-lakinya yang terbakar. Beberapa prajurit di platform tinggi melihat salep hijau, dan mata mereka menunjukkan rasa ingin tahu. 2 murid laki-laki dari Sekte Awan berkabut telah dipersiapkan dengan baik. Salep hijau ini khusus digunakan untuk mengobati luka bakar dan berhasil dengan keajaiban. Setelah selesai mengolesi, murid bermarga Pang akhirnya berhenti berteriak, tetapi mungkin sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Setelah berurusan dengan adik laki-lakinya, murid bermarga Pang menyapu matanya, akhirnya menatap Loseng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, saya sangat terluka oleh Anda. Katakan pada saya, apakah Anda akan melompat sendiri, atau haruskah saya membantu Anda?" Oh, senyum tipis muncul di mata Loseng. "Bagaimana saya menyakiti Anda? Anda membuat marah ular api merah dan kemudian melarikan diri. Kami akhirnya membunuh ular api merah bersama. Itu sebabnya banyak waktu sia-sia. Jika kita lambat tadi, kita berempat akan terkubur di lautan api." Murid bermarga Pang menjadi semakin marah dan gelombang amarah keluar dari tubuhnya. "Jadi, Anda harus mati?" Loseng menghilangkan senyum di wajahnya. Wajahnya tenang. "Saya membuat marah ular api merah? Menarik. Apakah Anda ingin saya dimakan oleh ular api merah itu untuk membuat Anda bahagia? Karena hidup Anda berharga dan hidup saya tidak berharga. Logika sombong apa? Jika Anda menunggu di belakang saya dan Anda ingin saya dimakamkan di perut ular api merah dan Anda ingin saya membantu Anda membuka jalan, bagaimana mungkin Anda membuang begitu banyak waktu karena hampir ditelan magma? Jadi Anda yang harus disalahkan dan tidak pantas mendapatkan simpati." Prajurit lain di platform tinggi mendengar kata-kata Loseng dan menggelengkan kepala mereka secara diam-diam. Kedua orang Lan Yun ini memang tidak layak mendapat simpati. Mereka mengharapkan orang lain membuka jalan di depan mereka untuk mendapatkan keuntungan, dan mereka mengikuti di belakang untuk minum sup di dunia ini.
Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Terlebih lagi, Loseng melewati ular api merah melalui kemampuannya sendiri. Bahkan jika dia membuat marah ular api merah, bagaimana hal seperti itu bisa disalahkan pada Loseng? Simpati? Kamu tahu siapa saya? Hingga saya butuh simpati Anda. Murid bermagapang mencibir, mengeluarkan tombak emas gelap dari cincin penyimpanannya. Ujung tombak sedikit melonjak dan menunjuk ke Loseng. Jadi, Anda tidak yakin untuk membiarkan Anda membuka jalan? Izinkan saya memberitahu Anda, di dunia prajurit, kekuatan adalah hal yang paling penting. Apa logika yang mendominasi? Ini adalah logika yang mendominasi. Jika Anda tidak sekuat yang lain, Anda layak diperlakukan sebagai umpan meriam. Buka jalan dengan patuh atau Anda akan mati. Tapi sudah terlambat bagi Anda untuk memahami kebenaran ini sekarang. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk terus menjadi umpan meriam. Saya ingin Anda mati sekarang. Dunia prajurit, kekuatan adalah rasa hormat. Loseng bergumam. Saya sangat setuju dengan Anda, tetapi sayangnya Anda tampaknya tidak dapat memahami arti dari ungkapan kekuatan adalah rasa hormat. Mungkin Anda tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang harus dihormati. Setelah selesai berbicara, pedang cahaya mengalir Loseng dikeluarkan dari cincin penyimpanan, dan sedikit niat pedang bertahan di sekitar pedang Loseng. Kemudian niat pedang berubah menjadi angin puyuh, satu demi satu. Melihat bahwa keduanya akan segera bertarung, para pejuang yang sedang bermeditasi dan memulihkan diri tidak dapat duduk diam. Salah satu pejuang dengan cepat berkata, "Kalian berdua, jika ingin bertarung, kalian bisa bertarung setelah akhir jalan ujian. Jangan berkelahi di sini. Jika platform tinggi ini terbalik, semua orang akan mati." Platform tinggi ini hanya ditopang oleh tiang yang tebal, dan bagian atas tiang itu berupa pelataran lebar yang bentuknya seperti kipas. Struktur semacam ini pada awalnya tidak terlalu stabil. Selain itu, jalur penguji telah ada sejak lama, dan hal ini secara bertahap menua di tahun-tahun tanpa akhir. Jika dibalik, semua orang akan mati. Jadi ini bukan adegan yang mereka harapkan terjadi. "Kakak Pang, jangan lakukan apapun di sini. Biarkan dia pergi sekarang." Kedua murid perempuan Cayun juga membujuk. Murid bermagapang memandang angin puyuh niat pedang pada Loseng dengan wajah dingin, dan ada sedikit kejutan di wajahnya. Anak ini sepertinya mengerti niat pedang, dan pemahamannya tampaknya sangat dalam. Tidak hanya niat pedang hebat, tetapi niat pedang sempurna. Murid malang bernama Pang bukanlah pendekar pedang, tetapi menggunakan senjata. Dia tidak hanya menyadari bahwa niat pedang Loseng bukanlah niat pedang kecil atau niat pedang besar, tetapi niat pedang yang sempurna. Tetapi bahkan jika anak ini memahami niat pedang, lalu kenapa? Tingkat ketiga bawaan adalah perbedaan besar dari dirinya, dan dia adalah murid terbaik di sekte Lanyun. Ini adalah kompetisi besar sekte mereka. Murid bermagapang ini berpartisipasi di jalan penguji sebagai tempat ketiga. Jika bukan karena dua murid perempuan dari sekte Cayun, dia pasti sudah bergegas ke belakang jalan penguji sekarang. Bagus sekali, ini bukan tempat yang tepat untuk melakukannya. Atau satu pasti akan menghancurkan Anda menjadi saringan. Murid bermagapang itu mengangkat senjatanya dan kemudian meletakkan tombak itu kembali ke cincin penyimpanan. Loseng berkata dengan wajah kosong, "Saya akan sangat senang melakukannya di sini." "Anda?" Murid bermagapang awalnya berpikir bahwa dia telah membiarkan anak ini pergi dan anak ini harus belajar menahan diri. Tetapi dia tidak melakukannya sama sekali. Tidak peduli apa, orang ini benar-benar tidak takut mati. Tapi tentu saja Loseng tidak takut mati.
Orang yang tidak takut mati sering tidak memiliki apapun untuk dicintai di dunia ini. Tetapi Loseng masih memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan. Dia secara alami tidak bisa mati, tetapi Loseng mengerti bahwa fisiknya tidak takut dengan langit dan lautan api yang membara ini. Jika platform tinggi terbalik, semua orang di platform tinggi akan mati, dan saya khawatir hanya Loseng yang bisa bertahan. Namun, Loseng terlalu malas untuk berbicara dengan murid bermagapang ini. Jadi dia menemukan sudut di platform tinggi dan duduk. Diam-diam menunggu lautan api yang membara surut. Saya tidak memberimu kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Murid bermagapang itu mencibir, menemukan tempat duduk dan mulai bermeditasi. Baru saja mereka berempat mencoba yang terbaik untuk bergegas ke platform tinggi ini. Merangsang potensi tubuh secara berlebihan adalah semacam penghancuran tubuh prajurit. Beberapa metode rahasia bahkan akan merusak fondasi prajurit. Jika itu terjadi, bukan masalah hidup dan mati. Tidak ada yang mau melakukan itu. Saat ini lautan api yang luas tidak berubah. Meskipun ada magma di lautan api, magma juga memiliki gelombang, dan itu akan terus bergulir. Melihat ke kejauhan, masih ada beberapa makhluk tak terlukiskan yang menjulurkan kepalanya keluar dari lautan api, menyemburkan magma yang mengepul dan mengebor ke dalam magma setelah beberapa saat. Sifat makhluk ini sangat berbeda dengan manusia. Mereka dapat bertahan hidup di dalam magma dengan aman. Jika keluar dari magma, mereka malah bisa mati. Dunia ini sangat besar, penuh keajaiban. Antar muka yang rusak ini tidak tahu di alam mana. Lautan api yang membara ini dapat menyembunyikan rahasia yang lebih besar. Dengan kekuatan Loseng saat ini, tentu saja dia tidak memiliki kemampuan untuk menjelajah rahasia ini. Paling-paling dia hanya bisa menghela nafas. Duduk di platform tinggi, Loseng juga mengatur nafasnya, dan kemudian dia harus berurusan dengan bagian kedua jalan. Karena bagaimanapun, lautan api yang membara sangat luas, dan putaran berikutnya harus menemukan platform tinggi kedua. Jadi setelah pasang surut, sangat penting untuk berlari melawan waktu. Tanpa ceroboh, titik ini semua murid sekte yang berada di platform tinggi sangat jelas. Setengah jam kemudian, lautan api yang berkobar tiba-tiba berfluktuasi. Pasang surut! Seorang murid bergumam, menghadapi putaran tantangan berikutnya, sulit untuk menentukan apakah dia merasa takut atau senang. Karena jika dia tidak hati-hati, mereka akan binasa dalam nyala api. Begitu dermaga batu itu terungkap, para prajurit bergegas turun dari platform tinggi terlebih dahulu. Langkah ini sangat berbahaya. Lagi pula lautan magma seperti gelombang, dan magma pasang surut belum sepenuhnya surut. Sangat mungkin pada saat pasang surut akan membanjiri dermaga batu lagi karena fluktuasi. Namun untuk mengulur waktu, beberapa pejuang harus menempuh jalan jauh sebelumnya. Setelah seniman bela diri pertama melompat dari platform tinggi, ada yang kedua dan yang ketiga. Loseng yang duduk di tepi platform tinggi mendorong dengan keras dan tubuhnya berputar dan berguling 2 kali di udara. Dengan akurasi sempurna mendarat di dermaga batu. Magma yang bergolak di bawah dermaga batu mekar dengan panas yang sangat tinggi, dan Loseng tidak takut, melangkah maju dan terus bergerak maju. Murid bermagapang memandangi sosok Loseng, menggertakkan giginya dan bertanya, "Adik laki-laki, apakah Anda merasa lebih baik?" Adik laki-lakinya menangis dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita tunggu gelombang berikutnya." Kedua murid itu tidak bergerak maju, tetapi 2 murid perempuan dari sekte Cayun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah murid Pang dan berkata, "Kakak Pang, karena itu masalahnya, mari kita melangkah dulu." 2 bayangan indah dari platform tinggi melayang di atas. Murid bermagapang juga menggelengkan kepalanya.
Tidak mungkin dua prajurit seperti ini, dua murid perempuan dari Sekte Chaeyoung, mengikuti mereka. Tentu saja dia berharap mereka bisa melindungi mereka. Tetapi mereka terlalu sibuk untuk membicarakannya dan hampir membunuh dua murid perempuan dari Sekte Chaeyoung. Tentu saja, kedua saudari junior ini tidak lagi memilih untuk pergi bersama mereka. Semuanya harus disalahkan untuk anak dari Sekte Qingyun itu. Dia lahir dengan tingkat ketiga. Jangan biarkan saya menyusul Anda. Ketika saya menyusul Anda, saya harus membuat Anda mengerti apa artinya menyesal datang ke dunia ini. Sejak dia memasuki Sekte Lanyun, tidak ada yang membuatnya begitu menderita. Nyatanya dari awal hingga akhir, Lo Seng tidak pernah memprovokasi dia sama sekali, dan bahkan membuka jalan bagi mereka untuk membunuh roh api. Di awal memasuki lautan yang terbakar, tetapi beberapa orang seperti ini tidak pernah memikirkan kesalahan yang mereka buat. Semuanya kesalahan datang dari orang lain. Untuk orang seperti ini, Lo Seng tidak mau repot-repot memperhatikan. Sekarang ada 7 atau 8 prajurit yang berangkat di barisan ini, tetapi situasinya tidak muncul sebelumnya. Para prajurit juga tahu betul bahwa setiap orang harus bekerja sama untuk bertahan hidup di lautan api. Jika bergegas ke platform tinggi berikutnya, semuanya akan mati. Oleh karena itu, ketika makhluk aneh di lautan api memblokir mereka, semua orang akan segera bersatu dan membunuh mereka bersama. Bagaimanapun, murid-murid ini adalah murid teratas di antara sekte besar. Baik dari segi fondasi maupun kekuatannya, jauh melebihi murid biasa. Bahkan dua murid perempuan dari Sekte Chaeyoung pun luar biasa. Jadi pada dasarnya tidak ada kendala saat mereka bekerja sama lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.